Jangan bergerak. Tidak peduli. Begini saja. Sudah. Berkat kamu Song Kuan-Kuan. Sekarang saya penuh energi. Sekarang saya bisa pergi ke Gunung Hua untuk memperebutkan gelar pemimpin dunia persilatan. Benci sekali. Kalau saja saya bekerja di bidang hubungan masyarakat. Saya bisa membantu kamu. Sebenarnya setelah ngobrol dengan kamu, saya sudah merasa lebih baik. Malam ini saya membawa pekerjaan untuk dibawa pulang. Untuk dicerna, kamu cepat pulang saja. Jangan bekerja terlalu larut, tidur lebih awal. Pergilah. Dadah. Hello Tianlu, saya sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi saya sampai. Baik. Yuing. Saya tahu perasaan kamu terhadap saya. Tapi beberapa perasaan, jika sudah lewat ya sudah lewat. Saya tidak ingin menyakiti kamu. Tapi jika harus melepaskan Tianle untuk memenuhi keinginan kamu yang ekstrim. Maaf, saya tidak bisa. Tianle bukan kawanan, cinta juga bukan senjata. Apalagi sebuah perang. Jika benar-benar mencintai seseorang, kamu akan peduli dengan perasaannya. Tawanya akan kamu hargai. Kesedihannya akan kamu tidak tega. Bahkan jika itu cinta satu pihak. Bahkan jika hanya bisa menunggu. Yueng, jika kamu tidak mencintainya, lepaskan saja ya. Jika kamu tetap bersikeras seperti ini, saya hanya bisa mengatakan pada diri sendiri, Ruan Yuing sudah mati. Dia kehilangan kesadaran, meskipun kondisinya tidak terlalu parah. Tapi dia sepertinya tidak ingin bangun. Saat ini kita hanya bisa mengamati. Saya akan meminta ahli model perusahaan untuk membuat model pulau fantasi untuk memudahkan penjelasan. Mari kita berusaha bersama. Sekarang hidup kamu mulai baru. Antara kita, apakah bisa juga mulai baru?
ambulans tiba di lokasi kecelakaan. Yuying meskipun tidak sadar, tapi dengan tubuhnya, dia melindungi model ini dengan erat. Saya pikir, mungkin aku salah menuduhnya. Dia serius padamu. Kuan-kuan. Yuying benar malam itu. Karena kehadiranku mengganggu ketenangan keluarga ini. Bukan begitu, biarkan aku selesai, oke? Aku terus berpikir, jika aku bukan putri keluarga Ruan, jika kita tidak pernah bersama, bahkan jika kamu tidak membawa kami kembali ke Shenzhen, apakah hidup kita akan berbeda? Jadi, sebelum aku menemukan jawabannya, aku setuju dengan usulanmu. Untuk sementara, kita sebaiknya tidak bertemu dulu. Halo, paman kedua. Apa? Tolong jelaskan sedikit tentang upacara pembukaan hari ini. Apakah ada keputusan penting yang bisa kamu beritahukan kepada kami? Apa rencana Chairman Duan? Bisakah dijelaskan sedikit? Manager Lee, tolong jelaskan. Director Yao, silakan. Director Yao. Director Yao. Tolong jelaskan. Director Yao. Director Yao. Director Yao, selamat datang. Silakan duduk. Manager Lee, selain upacara pembukaan ini, Duan Group juga akan mengumumkan banyak berita baru. Bisakah dijelaskan sedikit? Tolong jelaskan. Ya, Manager Lee. Ini. Benar atau tidak, semua akan segera tahu. Yang paling penting adalah, bagi Duan Group dan Yang Wei Enterprise, ini adalah kabar gembira. Kabar gembira apa? Apa hubungannya dengan Yang Wei? Apakah Duan Group dan Yang Wei Group ada kerjasama? Mari kita tunggu dan lihat. Direktur Yao, tolong jelaskan. Teman-teman media, silakan duduk. Selanjutnya, upacara pembukaan kita akan segera dimulai. Baik, hadirin sekalian. Mari kita sambut Chairman Duan Group, Emer Duan Kichang untuk memberikan sambutan. Selamat datang teman-teman dari berbagai kalangan untuk merayakan acara ini. Ini adalah pertama kalinya sejak saya menjabat sebagai chairman, mengadakan upacara pembukaan. Mungkin ini yang terakhir kalinya. Mohon tenang. Untuk melanjutkan visi pendiri Duan Group, yaitu wasiat almarhum ayah saya, Bapak Duan Hao, terus memperbarui manajemen puncak.
Ini mungkin adalah perusahaan keluarga Duan kami. Aturan tak tergantikan untuk terus berkembang. Para tamu dan teman-teman, mohon tenang. Saya percaya setelah upacara gunting pita selesai, grup Duan pasti akan memberikan jawaban yang lebih jelas. Selanjutnya mari kita bersiap untuk gunting pita. Silakan para tamu kehormatan. Sepertinya Duan Cicang lebih tahu situasi daripada kamu. Meskipun dia adalah anak yang tidak berbakti dari Duan Hao. Tapi dia tahu kapan harus berhenti, memberi dirinya jalan keluar. Ayo para tamu kehormatan, kita hitung mundur 3 angka. Kita hitung mundur. Ambil gunting di tangan Anda. Adik Cicang, gunting pita sudah selesai. Perubahan personil internal yang kamu sebutkan harus diumumkan sekarang juga. Benar. Sudah waktunya mengumumkan ketua dewan berikutnya. Apa? Ternyata perubahan manajemen Puncak Duan adalah pergantian ketua dewan. Para tamu, sekarang saya umumkan. Saya, Duan Cicang, akan menyerahkan posisi Ketua Dewan Perusahaan Duan kepada... Tidak. Orang yang bermargayo tidak layak. Mike Shin. Xionglu. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya tidak ingin melihat Bibi melakukan hal bodoh. Tian Lu, Duan Cicang. Selesaikan kata-katamu tadi. Security, usir 2 orang yang membuat keributan ini. Jangan ganggu Sarah Terma Quechua Dewan. Jangan ada yang bergerak. Sekarang saya umumkan. Xionglu. Sekarang saya umumkan. Saya menyerahkan perusahaan Duan kepada Duan Tianle. Duan Tian Li Akan menjadi ketua dewan berikutnya dari perusahaan Duan. Saya sudah menyerahkan semua saham saya Kepada Duan Tianle. Duan Tian Lu adalah pemegang saham terbesar. Dan juga ketua dewan yang sebenarnya. Xionglu. Kalian berdua suami istri yang membuat saya tidak akan membiarkan kalian. Kita lihat saja nanti. Tianlu. Kamu baik-baik saja Tianlu. Tianlu. Kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Sudah Tianle. Tianlu. 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 Tianle, cepat panggil ambulans. Tianlu. Tianle, akhirnya kamu bangun. Bangun. Tianlu. Tianle, kamu bangun. Ibu, Tianle. Paman kedua. Bibi kedua. Kenapa kalian juga ada di sini? Jangan bergerak. Kamu ngapain? Tidak boleh bergerak. AO. Pelen. Ini bisa?
Tidak apa-apa. Tentu saja kami semua harus ada di sini. Kamu selamat. Saya tenang. Tianle, hari ini untung kamu yang menahan ini, kalau tidak. Tianla, tusukkan ini. Sungguh menyulitkanmu. Kamu ini anak bodoh. Kalau kamu ada apa-apa, kamu membuat saya. Bibi kedua. Luka kecil ini masih bisa saya tanggung. Tapi bagaimanapun juga, kita semua adalah satu keluarga. Apapun yang terjadi, kita seharusnya menyelesaikannya sendiri di dalam rumah. Benar. Sudah terlambat. Saya telah melakukan begitu banyak kesalahan. Sekarang saya bahkan membuat marah Yaodong. Bahkan kematian kakekmu. Juga kesalahan saya. Tidak, Meisin, kematian ayah tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya. Ayah sudah tahu saya melakukan kecurangan. Lalu memanggil saya ke rumah sakit untuk ditanya. Tiba-tiba penyakitnya kambuh. Saya tidak segera memberitahu dokter. Sehingga melewatkan waktu pertolongan pertama yang terbaik. Jangan bicara lagi, Meisin. Saya tidak berbakti. Kichang, semuanya salah saya. Sudah. Jangan bicara lagi. Yang seharusnya terjadi, sudah terjadi. Biarkan yang lalu berlalu. Ketika kakek masih hidup, dia berharap kita semua bisa rukun sebagai satu keluarga. Dia sering bilang satu kalimat. Rumah yang harmonis, segalanya lancar. Bibi kedua. Semuanya sudah berlalu. Kakek di alam sana pasti tahu. Dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Meisin sudah dengarkan? Kita harus bangkit. Kita akan menghadapi banyak masalah bersama di masa depan. Paman kedua dan bibi kedua. Sekarang perusahaan ini punya banyak masalah internal. Saya masih butuh kalian. Bantu saya untuk menopang perusahaan ini. Masuk. Direktur Utama. Laporan bulan ini, Direktur Utama. Oh ya, sudah terbiasa setelah kembali bekerja? Tidak masalah, terima kasih atas perhatian Direktur Utama. Justru saya tidak terbiasa dengan sebutan Direktur Utama ini. Sekarang banyak media yang ingin mewawancarai Anda. Selain memperhatikan Anda, arah masa depan setelah mengambil alih keluarga Duan. Saya pikir yang paling mereka perhatikan adalah paman kedua dan bibi kedua Anda. Dan berita tentang Direktur Yao yang dihukum. Sebenarnya, jika saya diberi kesempatan untuk memilih lagi, saya lebih memilih tidak mengambil posisi ini. Saya juga tidak ingin keluarga ini terpecah belah. Kakek sudah meninggal, paman kedua dan bibi kedua juga sudah tiada. Bahkan jika saya kembali ke keluarga Duan, saya tetap tidak bisa bahagia. Jika semua ini harus dibayar dengan harga seperti ini, maka saya lebih memilih tidak mengambilnya. Direktur Utama, setelah melanggar hukum harus dihukum. Jadi Anda harus bersemangat. Demi ibu Anda, demi Nona Kuan-Kuan. Halo, apa kabar? Apa?
Yuing sudah sadar. Yueng. Akhirnya kamu sadar. Bilang sama ayah. Kamu sakit di mana? Shi Xiong. Kenapa? Kenapa dia tidak bicara? Ada apa? Cepat tanya dokter dia kenapa. Bukannya dokter bilang Yuing tidak apa-apa? Jangan panik, saya akan tanya, jangan khawatir. Kenapa dia? Jaga dia baik-baik. Paman, Yuing sudah lebih baik? Yuying dia. Tian Li. Yuing gimana? Udah baikan belum? Apa aku tidur lama banget? Aku kira aku nggak bakal ketemu kamu lagi. Bocah bodoh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa kamu ngomong hal bodoh? Ini salah Mama. Mama akhir-akhir ini nggak perhatian sama kamu. Ini salah Mama. Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa ya? Mama. Papa. Aku mau pulang. Yuying, papa akan bawa kamu pulang ya. Kita pulang ya? Aku kangen banget. Balik ke rumah kita, pengen banget makan masakan Mama. Bertiga, ngobrol dengan senang. Anak perempuan. Kita pulang. Si Xiong, nanti tanya dokter ya. Kalau Yui nggak apa-apa, kita bawa dia pulang. Balik ke rumah. Mama akan masak lagi makanan favorit kamu. Mama akan masak semuanya. Masak satu meja penne ya? Makanan yang kamu suka dari kecil, Mama akan masak semuanya. Nggak apa-apa ya? Ini baru keluarga. Ini baru yang seharusnya. Nggak boleh aku ganggu suasana keluarga yang bahagia. Yuying, dokter bilang kamu udah nggak apa-apa. Tapi tetap harus jaga kesehatan ya. Makin yang banyak. Makin lagi. Mama, Papa. Aku. Begitu balik ke rumah yang familiar. Bersama kalian. Aku langsung sembuh. Ini. Mama, Papa udah tenang sekarang. Makan yang banyak ya. Makasih Mama. Makan yang banyak ya. Bilang ke Mama mau makan apa lagi. Mama akan masak lagi. Semua masakan Mama aku suka. Cepat makan. Yuing, makan sayur ya.
Ini enak. Udah, minum 1 gelas aja, Mianya belum datang. Baiklah, tunggu Mia. Kuan-kuan, hanya di tempat seperti ini kita bisa makan. Ayah baru bisa santai. Santai saja tidak cukup, jangan minum alkohol dengan perut kosong lagi ya. Baiklah, kalau begitu aku makan sayur saja. Aku yang akan melakukannya. Mi sudah datang. Nak, umurmu berapa? Aku 8 tahun, 8 tahun. Lalu kenapa kamu sendiri yang mengantarkan Mi? Aku membantu ayah untuk meringankan beban. Sungguh anak yang baik. Anak ini sangat baik, baik sekali, anak yang baik. Sungguh baik, hebat, semangat. Silakan dinikmati. Sampai jumpa. Ayah. Begitu melihatnya, aku langsung teringat masa kecil. Saat membantu di toko kita dulu, waktu itu sungguh indah. Tidak akan bisa kembali lagi. Kuan, kamu tidak tahu betapa sepi. Ayah selama ini. Toko tutup, aku sepanjang hari tidak ada kegiatan. Teratama hari ini, melihat orang lain berkumpul bersama keluarga. Kamu tidak ada di sini. Kamu tidak tahu betapa canggungnya ayah, ingin sekali bersembunyi. Ayah. Maaf ya. Kenapa minta maaf tanpa alasan? Aku selalu merasa, seharusnya aku tidak pernah setuju untuk pindah kembali ke rumah ini. Kuan-kuan, jangan ngomong sembarangan. Ayah hanya mengeluh saja, jangan dianggap serius. Ingat ya, rumah Ruan adalah rumahmu. Kamu adalah putri mereka. Ayah. Sekarang ada kesempatan untuk memulai kembali. Apa ayah akan menerimanya? Memulai kembali. Ayah tidak mengerti maksudmu. Anak ini. Ayah hanya bicara saja, jangan dianggap serius. Aku bicara serius. Sekarang ada yang mau berinvestasi, kita bisa buka toko di Amerika. Jadi aku ingin kembali. APA, kamu mau kembali ke Amerika? Kenapa? Sekarang yang mengapresiasi keahlianku adalah sebuah grup restoran multinasional. Kalian tidak senang untukku? Kalau kamu tidak punya pekerjaan, toko bunga ini selalu terbuka untukmu. Benar, Kak Kuan-kuan. Pemilik toko bunga sudah bilang begitu, kamu tinggal saja di sini. Kita seperti dulu, 4 cewek. Mengurus toko bunga ini dengan gembira, alangkah indahnya. Toko bunga kita sudah ada kalian bertiga. Dan Kiao Heng yang kuat ini sudah cukup. Apalagi, membuat kue adalah keahlianku dan juga mimpiku. Dengan kesempatan seperti ini, tentu kami senang untukmu. Hanya saja, bukankah kita akan berpisah lagi? Sekarang transportasi sangat mudah. Dulu aku tidak tahu di mana kalian, makanya tidak menghubungi kalian, sekarang aku tahu. Jadi aku pasti tidak akan kehilangan kontak lagi. Benar. Banyak cara untuk tetap terhubung dengan teman-teman baik. Tapi pernahkah kamu memikirkan Tianle? Bagaimana dengan dia? Apakah kalian berdua akan menjalani hubungan jarak jauh? Datang. Cari aku untuk melihat kembang api.
saat kembang api pertama mekar. Aku yang menemanimu melihatnya. Ingat di Bukit Tresor? Kamu pernah menyalakan kembang api untukku? Sangat indah. Itu adalah kembang api paling spektakuler yang pernah kulihat dalam hidupku. Meskipun singkat, meskipun awalnya bukan untukku, tapi dalam hidup ini bisa memiliki cahaya seperti itu sudah cukup menghangatkanku. Sahabat, Seumur hidup. Sekarang, aku akan menggunakan coklat keduaku. Keinginan keduaku, yaitu minta kamu meninggalkanku. Sangat melelahkan. Sebenarnya, selama bersama kamu, aku berjalan sangat lelah. Kamu ingat malam ulang tahunku di sini? Kamu pernah berjanji padaku, apapun keinginanku, kamu akan memenuhinya. Janji itu masih kamu ingat? kenapa kamu membuat keputusan seperti ini? Tidak boleh. Kamu masih ingat? Saat Yuying mengalami kecelakaan, aku pernah bertanya padamu. Aku bilang, kalau aku tidak pergi ke Shenzhen, apakah hidup kita akan berbeda? Dulu aku tidak punya jawaban. Tapi sekarang, aku punya kesempatan untuk memilih lagi. Sekarang ada orang yang mau berinvestasi di AS untuk membuka restoran coklat. Aku memutuskan untuk menerimanya. Kamu akan mendoakan aku, kan? Aku tidak bisa. Duan Tianle. Lupakan aku. Fokuslah pada Yuying. Jalankan bisnis Duan dengan baik.
Ini harapanku. Dan juga yang kedua, janji coklat yang kedua. Jangan sia-siakan janji ini. Lupakan aku dan jalani hidup dengan baik. Baru kamu bisa disebut Duan Tianle yang benar-benar aku cintai. Selamat tinggal. Zhong Kuan, jangan pergi, tinggallah di sisiku. Kamu lupa apa yang kamu katakan? Selama ada cinta di hati, semua kesulitan bisa diatasi. Apakah tidak ada tempat yang disebut selamanya? Aku mencintaimu. Mari kita berjanji. Ayo, maju. Duan Tianle. Coklat pertama. Kamu tahu apa isi coklat ini? Aku akan memberitahumu diam-diam. Itu adalah keberanian. Coklat isi keberanian ini sangat unik. Seperti arti kamu bagiku. Tidak pernah terpikirkan. Jadi, sebelum Duan Tianle mengenal Zhong Kuan, di masa depan, sudah menerima hadiah dari Zhong Kuan. Jadi untukku, apapun kesulitan yang kamu hadapi, harap kamu tetap semangat. Oke? Coklat isian kedua ini. Ini mewakili harapan saya. Jangan sia-siakan harapan saya. Jangan ingkari janji yang pernah kamu berikan pada coklat ini. Setelah melupakan saya, hiduplah dengan jujur. Jadilah orang yang berani. Baru tidak sia-sia saya mencintai Duan Tianle dengan sepenuh hati. Jangan sia-siakan harapan saya. Jangan ingkari janji yang pernah kamu berikan pada coklat ini. Kembalikan padaku. Ada rahasia apa yang tidak bisa dijangkau? Tidak bisa dijangkau.
Aku mencintaimu. Cepat lari. Sarapan hari ini cukup mewah ya. Iya, kenapa Bully hari ini menyiapkan semuanya coklat? Selamat pagi. Baik, Coba cicipi hasil karyaku. Kuan-kuan, ini semua kamu yang buat? Bisa juga. Kalau dipikir-pikir, sejak datang ke rumah kita, sepertinya kalian belum pernah mencoba dessert coklat buatanku. Hari ini, coba cicipi hasil karyaku. Baik, duduk yang rapi, ayo. Aku cicipi dulu, baik, cicipi ini. Bagaimana? Enak? Tidak buruk, sangat enak. Dengan keahlian seperti ini, kemanapun aku pergi di masa depan. Kalian percaya aku akan baik-baik saja, kan? Kuan-kuan, maksudmu apa? Aku berencana kembali ke Amerika. Kuan-kuan. Ini, masalah besar. Kenapa kamu tidak berdiskusi dulu dengan orang tua? Kuan-kuan, apakah karena akhir-akhir ini kita sangat sibuk, selalu merawat Yuing, sehingga mengabaikanmu, jadi? Bukan begitu. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku sangat berterima kasih pada kalian. Terima kasih karena membuatku percaya. Di dunia ini aku sangat bahagia. Aku punya 2 pasang ayah dan ibu yang sangat mencintaiku. Mencintaiku dengan sepenuh hati. Dengan harta karun seperti ini, kemanapun aku pergi di masa depan, aku akan menjadi orang yang bahagia. Jadi, aku baik-baik saja. Berikan semua cintamu untuk menyayangi Yuying. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi di masa depan, aku akan selalu menjadi putri kalian. Ini adalah ikatan keluarga yang mengalir dalam darahku, yang tidak akan pernah berubah. Jika kalian merindukanku di masa depan, atau punya waktu luang, kalian bisa datang mengunjungiku kapan saja. Aku dan ayahku akan selalu menyambut kalian. Baik. Ayah. Ibu. Tiket pesawatmu sudah aku pesankan. Dan, kontrak kerjasama juga sudah aku tentukan atas namamu. Ada kabar baik lagi, yaitu toko kamu di Amerika.
Sudah aku pastikan. Benarkah? Kamu sangat hebat. Sayangnya, sehebat apapun aku, tidak bisa membuatmu tersenyum dari hati. Apa aku tidak tersenyum dari hati? Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk melepaskannya? Jika kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Bukankah kamu yang bilang, hidup tidak boleh menyesal? Aku, sejak datang ke Shenzhen, dari Zhongguancun, menjadi putri keluarga Ruan. Tidakkah kamu merasa semua ini seperti petualangan indah dalam cerita dongeng? Kamu tidak punya masa kecil, kamu tidak tahu. Petualangan ini, baik itu mengalami tornado, atau pengalaman lainnya. Pada akhirnya, hanya pulang ke rumah satu-satunya jalan. Jadi pilihanku pasti benar, aku tidak menyesal. Kuan-kuan. Coklatmu tidak aku terima, kamu ambil kembali. Aku tidak membiarkanmu meninggalkanku. Hadiah yang sudah diberikan, sama seperti kata-kata yang sudah diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Yang harus kukatakan padamu, sudah kukatakan dengan jelas saat kembang api berakhir. Kamu seharusnya tidak datang. Tapi aku tidak bisa memberikan jawaban padamu. Kamu sampai sekarang belum menjawabku. Kenapa kita tidak bisa bersama selamanya? Kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Katakan padaku kenapa. Kenapa sih? Ingat, itu selamanya. Selalu mengelilingimu. Yuying, ketika kamu membaca surat ini, aku sudah berada di pesawat yang akan pergi. Aku tidak pernah menyangka Tuhan akan memberiku seorang adik perempuan. Dan jelas sekali, aku juga bukan kakak yang baik. Benar kan? Tidak peduli kapan kita bertemu lagi di masa depan. Aku hanya berharap, ketika kita bertemu lagi, kita semua akan merasakan kerinduan yang lama terpendam dari dalam hati. Maafkan aku. Izinkan aku pergi dengan egois. Ayah dan ibu, serahkan padamu untuk merawat mereka. Tianlei juga.
tolong terima coklat ini. Ini mewakili doa-doaku. Mewakili janji Tianle. Di dalamnya ada isian ajaib untuk mengungkapkan harapan. Tolong kamu dan Tianle harus benar-benar bersama dengan baik. Kuan-kuan. Rencana promosi Lucky One harus terus ditingkatkan. Kemajuan Fantasy Island juga harus dikejar. Mengenai keduaan yang pernah diletakkan pada kita. Badai di dalam Duan, kita harus membuktikan dengan tindakan. Kita, Duan, adalah merek emas di dunia arsitektur. Semua yang hadir di sini adalah petinggi Duan. Saya harap dalam pertemuan berikutnya, semua bisa menulis rencana lengkap, selain mencari desainer baru. Saya harap semua bisa memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Ada masalah? Tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah, rapat selesai. Sekretaris Qin, tolong atur rapat untukku, sore ini aku akan pergi. Ibu, akhir-akhir ini kesehatanmu tidak baik, sebaiknya istirahat di rumah. Seperti rapat rutin perusahaan ini, apakah kamu tidak percaya padaku? Nak, kamu berubah. Sejak kakek memintamu untuk mulai mengambil alih, aku tidak pernah menyangka kamu akan seperti hari ini. Menjadi seorang ketua yang teratur. Ibu, apakah kamu begitu tidak percaya padaku? Tanggung jawab selalu menjadi harapan aku dan kakek untukmu. Tapi beberapa hal, ibu pikir sebaiknya mengikuti jalan hatimu sendiri. Terus berkembang seperti ini. Hatimu akan lebih terbuka. Mama, kapan kamu menjadi seorang filsuf? Dulu, aku selalu memutarbalikkan cintamu. Banyak hal terjadi belakangan ini. Akhirnya Mama mengerti. Sebenarnya, hati tidak bisa dikendalikan. Anakku, jalani hidup sesuai keinginanmu. Apa yang harus dilepaskan, apa yang harus dipertahankan. Kamu yang paling tahu. Jangan sampai menyesal. Baik. Semangat. Ayo. Hebat, toko coklat kebahagiaan akhirnya dibuka. Dingin sekali. Tapi terinfeksi oleh Zhong Kuan-kuan. Semangat dan kehangatan yang tak terkalahkan. Aku rasa di hari-hari saat aku pergi, aku tidak akan merasa dingin lagi. Kamu bilang kamu akan pergi? Maksudnya apa? Toko ini sudah berhasil dibuka. Aku juga harus pergi. Bukankah kita akan mengelola toko ini bersama? Mungkin aku tidak punya tenaga lagi. Aku tidak punya tenaga untuk melihat Zhong Kuan-kuan bahagia. Tanpa terharu. Tidak punya tenaga melihat Kuan-kuan tersenyum tanpa tergoda. Tidak bisa melihat Zhong Kuan-kuan menangis tanpa menghibur.
Jadi tugas tahap ini sudah selesai. Hari ini adalah kelulusanku. Tenang saja. Orang seperti aku pasti akan banyak diminati. Di toko ini ada kamu dan Paman Zhong. Pasti akan sukses. Menangis apa? Lagi pula, apa yang pernah kamu miliki? Adalah keindahan yang menyedihkan. Cinta seperti itu tidak aku hargai. Ingat, kamu dan Tianle jangan sampai memiliki penyesalan seperti ini. Mengerti? Semoga kamu bahagia. Ada celah dalam dokumen ini. Aku perlu berbicara dengan penanggung jawab. Sebentar lagi kita pulang dulu, lalu antar aku ke kantor. Mama, pulanglah dan istirahat lebih awal. Tianle. Lihat kamu setiap hari, baru pulang larut malam. Gini terus badan kuat nggak? Mama. Halo. Aku selalu ada waktu. Rapat sama Pak Sang, aku yang langsung tangani. Oh iya, nanti kamu bantu janjian sama Direktur Chen. Bikin rapat makan siang. Oke, waktunya kamu atur aja. Sekarang kamu jadi workaholic banget ya? Aku agak nggak biasa. Mama, bukannya ini yang Mama harapkan? Dan sekarang sibuk sedikit juga lumayan. Perusahaan juga makin bagus, aku jadi lebih senang. Kalau kamu memang berpikir begitu ya bagus. Tapi jangan sampai kerjaan buat melupakan seseorang. Kalau kayak gitu, meskipun perusahaan maju, buat kamu nggak ada artinya. Mama, kenapa aku harus melupakan seseorang? Tianle, jangan menyiksa diri sendiri. Masa sih? Aku nggak menyiksa diri sama sekali. Sekarang aku punya sopir dan asisten. Setiap hari jadwalku padat banget. Tenang aja, aku nggak menyiksa diri. Maksudku, hal yang nggak bisa dilakukan. Jangan dipaksakan. Misalnya melupakan seseorang, kalau memang susah, ya nggak usah dipaksakan. Mama, orang itu sudah berlalu, biarkan saja. Aku sudah move on. Ini yang kamu siapkan buat Yuying. Acara spesial ya. Cantik banget. Awalnya aku mau ngungkapin perasaan. Pas kembang api pertama dinyalain. Tapi sekarang, saat kembang api pertama mekar. Aku yang nonton bareng kamu. Nonton kembang api bareng kamu juga asik kok. Kalau nonton sendiri kan sepi. Iya, sendirian itu sepi. Kuan-kuan coklatnya udah jadi. Cepetan antar ya. Tianle, ada alasan kenapa aku minta kamu temenin ke sini. Sebenarnya, aku mau cari Ruan Yuying yang dulu. Kamu yang dulu tergila-gila sama aku, sekarang nggak mungkin lagi. Meskipun kita bersama, nggak akan bahagia. Yuying, Aku nggak sampai bodoh banget pakai kesengsaraan ini buat nutupin rasa cemburu aku ke Kuan-kuan. Yang benar-benar bodoh adalah Kuan-kuan. Dia pikir apa yang bisa dia lakukan, aku tidak bisa. Dia benar-benar bodoh, sampai membuatku tersentuh.
Ruan Yuing di masa lalu, terhadap segala hal, selalu ingin memiliki akhir yang bahagia. Bahkan jika prosesnya tidak sempurna, cerita dongeng. Bukankah seharusnya berakhir seperti itu? Saat Kuan-Kuan meninggalkan Shenzhen hari itu, Jia membidiku sepotong kokila pehmona. Ruan Yuing yang selalu sombong. Bagaimana bisa tidak tahu balas budi? Ini adalah Coklat permohonan ini. Aku ingin kamu mengembalikannya ke Kuan-Kuan. Dan kamu juga seharusnya kembali ke Kuan-Kuan. Karena kamu selalu mencintai Kuan-Kuan.